sekalian, pengertian kewirausahaan diambil dari bahasa Perancis yang artinya perantara. Banyak sekali orang yang mendefinisikan kewirausahaan berdasarkan apa yang mereka pikirkan. Salah satunya dari Ahmad Sanusi tahun 2008. Selanjutnya, pengertian dari wirausaha. Pengertian wirausaha menurut Heflin 2004 adalah Nah, pasti kalian pada bingung kan perbedaan dari wirausaha dan juga kewirausahaan. Mereka beda apa enggak sih? Langsung aja. Wirausaha adalah orang yang melaksanakan kegiatan atau usaha yang dimiliki dengan segala kemampuannya. Sedangkan untuk kewirausahaan adalah sikap yang dimiliki oleh seorang wirausaha untuk melaksanakan segala kegiatannya. Tujuan kewirausahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Dan yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, andal, dan unggul. Yang keempat, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Apa sih manfaat dari kewirausahaan? Yang pertama adalah peluang untuk menentukan nasib Anda sendiri. Jadi nasib Anda ada di tangan Anda. Kedua, melakukan perubahan. Ketiga, untuk mencapai potensi yang sepenuhnya. 4 adalah meraih keuntungan. 5, memiliki peluang untuk berperan aktif sehingga usahanya diakui oleh masyarakat. Keenam, pastinya peluang untuk Anda dalam melakukan sesuatu yang Anda sukai. Nah, selanjutnya, bagaimana sih konsep Islam tentang kewirausahaan? Teman-teman sekalian, telah kita ketahui bahwa Islam merupakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sempurna. Di dalam Islam telah diajarkan bagaimana tata cara berwirausaha yang baik dan benar. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara mendapatkan pendapatan yang halal? Nah, segalanya telah diatur oleh Islam. Bagaimana sih Islam mengajarkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha atau pada saat kita melakukan kewirausahaan? Yang pertama, Islam mengajarkan kejujuran seperti pada surah Ar-Rahman ayat 9, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Yang kedua, Islam mengajarkan agar manusia memiliki kemauan bekerja keras seperti dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Islam mengajarkan agar manusia menepati janji. Surah Al-Baqarah ayat 27. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Artinya yaitu orang-orang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian ini teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi, maka itulah orang-orang yang rugi. Yang keempat, Islam mengajarkan agar manusia tertib administrasi dalam surah Al-Baqarah ayat 282 sampai 283. Yang kelima, Islam mengajarkan agar manusia selalu berdoa. Surah Al-Baqarah ayat 153.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Selanjutnya, Islam mengajarkan agar manusia membayar zakat dan sedekah. Surah Saba ayat 39. Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadih wa yaqdiru lahu wa ma anfaqatum min syai' fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Artinya, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantikannya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Yang ketujuh, Islam mengajarkan agar manusia memiliki jiwa kepemimpinan, seperti surah Al-Hasyr ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok atau hari akhir. Dan sekali lagi ingatkan, bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Yang kedelapan, perdagangan berwirausaha merupakan pekerjaan mulia dalam Islam. Pekerjaan berdagang ini mendapat tempat terhormat dalam ajaran Islam, seperti sabda Rasulullah SAW. Mata pencarian apakah yang paling baik ya Rasulullah? Jawab beliau, ialah seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Bazzar.